Pemirsa, Polresta Padang mengungkap bisnis prostitusi online anak di bawah umur di salah satu hotel di Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Seorang mucikari dan dua wanita diduga pekerja seks komersial diamankan polisi beserta sejumlah barang bukti. Polresta Padang mengerebek sebuah kafe dan salah satu hotel di Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Polisi mengamankan seorang muncikari berinisial WO. Dua wanita di bawah umur diduga pekerja seks komersial juga diciduk. Mereka diduga sedang menunggu pelanggan. Di lokasi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang jutaan rupiah dan alat kontrasepsi. Prostitusi online anak di bawah umur dilakukan lewat media sosial. Tarif sekali kencan Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Kita melakukan penggerebekan, kemudian yang sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan terhadap si mucikari ini. Kemudian tim melakukan penggerebekan ke salah satu hotel. Kemudian memang kita dapati di dalam satu buah kamar satu orang laki-laki beserta satu orang perempuan masih di bawah umur. Perempuan ini berada dalam satu buah kamar. Polisi mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak hotel. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Seorang pencuri merusak kotak amal menggunakan linggis di Agam, Sumatera Barat. Pencuri beraksi siang hari setelah warga pulang menunaikan sholat zuhur. Dalam rekaman CCTV Masjid Darul Akhyar Pincuran Putih, Koto Tinggi Agam, seorang pria masuk setelah sholat zuhur berjamaah selesai. Pelaku masuk melalui pintu masjid belakang. Pelaku sempat melihat kamera yang merekam. Di dalam masjid ternyata masih ada seorang jamaah dan pelaku keluar berwudu. Pelaku kembali masuk dan merusak gembok kotak amal, kemudian membawa kabur uang di dalamnya. Ambil uang semuanya, udah ambil uang, lalu dia keluar lewat pintu belakang. Bit warna biru dan kombinasi dengan putih, lalu dia lanjut, tidak kelihatan plat nomor. Pengurus masjid telah melapor ke kantor polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang berisi tumpukan plastik di area pemukiman padat penduduk di Sidoarjo, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi saat warga sekitar terlalap. Gudang PT Cahaya Plastik di Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo terbakar hebat. Kobaran api secara cepat melalap seluruh isi gudang berupa tumpukan plastik bekas yang akan diolah. Api dalam gudang diketahui warga dini hari saat tidak ada aktivitas produksi di dalam gudang. Kebakaran membuat warga panik. Petugas pemadam berusaha memadamkan api yang menghanguskan plastik serta bangunan. Api padam sekitar 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, 3 rumah semi permanen di dekat stasiun Ancol, Jakarta Utara juga terbakar. Api pertama muncul dari lantai 2 salah satu bangunan yang bagian bawahnya dijadikan warung. Kebakaran melanda pemukiman warga di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Struktur bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar. Petugas memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan yang bersebelahan dengan jalur kereta. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Api pertama terlihat di lantai 2 salah satu bangunan yang di bawahnya dijadikan warung. Kita datang ke sini, kondisi sudah besar di belakang. Kondisi sudah besar di belakang. Pemadam saat itu baru 1 dan warga sebagian pada bantu-bantu dan dari airport. Sulitnya akses dan banyaknya warga yang menonton menjadi kendala petugas memadamkan api. Kejadian ini membuat seorang pemadam terluka saat mempertahankan selang yang coba direbut warga sekitar. Rumah hunian 2 rumah dan ada masih terdampak kebakaran 1 rumah. Jadi api padam 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan melaporkan.
Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pondok pesantren di Desa Ketapang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hangus terbakar. Ratusan santri panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Kobaran api membakar pondok pesantren Bina Insani di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya barang yang mudah terbakar menyebabkan api yang berkobar di lantai 2 dalam sekejap menyambar ke seluruh ruangan yang merupakan kamar santri. Api kali pertama muncul dari salah satu kamar di lantai 2. Kebakaran terjadi saat para santri belajar mengaji di masjid. Mereka pun panik berhamburan keluar menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Nah, kan pulsanya kurang aja. Apa aliran listrik ya? Dengan korslet.